Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Halo, selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat ketemu kembali dan kita akan berbicara tentang kehidupan. Saya berpikir begini ya, hidup ini singkat, makanya jangan dibuat berat. Ya, apa yang bisa dipermudah, nggak usah dipersulit. Apa yang bisa kita buat ringan, kita buat ringan. Sekali lagi, hidup ini singkat, jadi jangan dibuat berat. Karena itu kita harus menjadi satu pribadi yang bahagia plus inspiratif. Pribadi yang bahagia dan inspiratif itu pribadi yang sangat-sangat menyenangkan. Nah, bagaimana sih kita bisa menjadi pribadi yang bahagia dan inspiratif? Saya melihat bahwa manusia ini selalu menghindari satu hal. Apa? Resiko. Dan kemudian menghindari kenyataan. Karena buat saya begini, waktu saya masih kecil, saya suka bermain layang-layang.
Bermain layang-layang itu melawan arah angin, bukan mengikuti arah angin. Jadi kalau kita mengikuti arah angin, maka layang-layang kita malah nggak bisa naik. Jadi hidup itu kalau mau naik, ya melakukan satu pencapaian, kita harus bergerak seperti layang-layang. Harus melewati dan menghadapi risiko. Coba perhatikan kura-kura. Kura-kura itu punya pelindung tempurung yang luar biasa ya. Tapi waktu dia berjalan, dia harus mengeluarkan kepalanya. Dan pada saat mengeluarkan kepala, ini binatang buas akan menyambar dia. Jadi kalau hidup tanpa risiko, itu saya pikir Anda dan saya tidak pernah jadi apa-apa. Ya. Nah, salah satu risiko sekarang yang coba saya bahas adalah perubahan. Kira-kira Desember nanti ini saya nggak tahu ya. Gereja sudah mulai persiapan Natal enggak ya? Nah ada teman-teman, gimana gereja Pak Pengki Natal ini? Ya saya juga masih belum dengar kabar. Tapi akhirnya kami memperpanjang percakapan. Dia bertanya, Natal itu sebetulnya apa sih? Buat saya ada 3 hal. Natal itu adalah sebuah perubahan. Allah menjadi manusia. Yang kedua, Natal itu adalah sebuah pencapaian yang sempurna, tapi dengan cara yang terbalik. Kalau manusia melakukan pencapaian dari bawah ke atas, kalau Tuhan melakukan pencapaian dari atas turun ke bawah. Makanya dengan cara terbalik. Di samping pencapaian, Natal itu adalah sebuah pemenuhan janji yang ribuan tahun yang lalu dan Tuhan memenuhi. Jadi ada 3 hal ya, perubahan, pencapaian dengan cara yang terbalik, dan kemudian pemenuhan janji Tuhan sendiri. Nah hidup itu kan cuma ada 2, saya sering kali ngomong. Pencapaian bicara tentang materi, jabatan, ekonomi, sedangkan pemenuhan itu bicara tentang batin. Jadi keluarga itu bukan hanya butuh sebuah pencapaian, hebatnya harta, kekayaan, kekuasaan. Tapi kalau tidak punya pemenuhan, kita akan hancur. Terus kemudian saya berpikir, kalau Anda tidak mau meningkatkan kualitas diri, Anda tidak pernah bisa meningkatkan kualitas kerja, dan Anda tidak pernah meningkatkan kualitas kehidupan Anda. Jadi hidup ini perlu berkualitas. Nah, minggu kemarin saya sampaikan kan, saya selalu memakai segitiga kehidupan. Yang pertama, tentukan tujuan hidup Anda. Kalau boleh saya tambahkan di bidang agak rohani, tujuan ini harus ada di dalam kehendak Bapa. Yang kedua, Anda harus punya cara untuk mencapai tujuan. Dan itu pun harus dengan cara yang benar. Dan ketiga, Anda harus meningkatkan nilai-nilai. Inilah yang saya bilang kualitas hidup tadi. Jadi kualitas diri itu menyebabkan kualitas kerja dan sekaligus akan menyebabkan kualitas kehidupan Anda naik. Nah, kalau kita bicara perubahan, caranya gimana sih Pak Pengki? Ya memang saya pikir hidup ini nggak ada rumusan ya, cuma ada sebuah pola yang kebanyakan dipakai orang. Saya melihat di Alkitab, waktu ada 4 orang membawa orang lumpuh, itu muka belakang, kiri kanan, pintunya tertutup. Dan Yesus ada di ujung. Caranya gimana? Mereka tidak melewati kerumunan, tapi keluar dari kerumunan. Terus mengangkat sahabat yang lumpuh ini ke atas genteng, kemudian melubangi gentengnya, dan kemudian menurunkan sahabat ini persis di hadapan Yesus. Dan ini dibutuhkan kerjasama. Jadi seandainya ke-4 orang itu tidak keluar dari kerumunan, mereka nggak mungkin bertemu dengan Yesus. Demikian juga untuk melakukan sebuah pencapaian, kita harus punya pola pikir keluar dari kerumunan. Atau gampangnya gini, keluarlah dari apa yang Anda tahu menuju ke apa yang Anda belum tahu. Ya, sekali lagi. Keluarlah dari apa yang Anda sudah tahu menuju ke arah Anda yang belum tahu. Misalnya dalam dunia perdagangan gini. Karena adanya pandemi, saudara dulu biasanya dagang tekstil.
Karena semuanya sudah bangkrut, akhirnya banyak pedagang mulai membuka bisnis baru, kuliner atau restoran. Nah, padahal sebelumnya mereka nggak tahu. Jadi keluar dari apa yang Anda tahu, menuju ke tempat yang Anda tidak tahu. Dan sebetulnya saran saya gampang. Untuk mencapai itu, temukan teman baru. Paling tidak 1 bulan 1 orang. Paling tidak. Ya, jadi kalau Anda punya teman 1 bulan 1 minggu 1 orang, maka 1 bulan adalah 4 orang. Karena teman baru mereka punya pandangan baru, sudut pandang sikap hidup yang baru, gaya bicara baru, sehingga kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Siap untuk berteman dengan orang-orang baru? Coba carilah, entah di gereja, di komunitas Anda. Jadi sebetulnya kehidupan itu cuma berisi 4 hal kok. Apa? Pertama tantangan. Kedua proses. Ketiga risiko. Keempat hasil. Hidup itu cuma gitu-gitu aja. Setiap hari kita menghadapi tantangan baru. Kemudian kita harus bersabar untuk berproses. Nah dalam berproses kita ketemu risiko. Nah kalau risiko bisa kita berikan solusi dengan cara yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah perubahan itu ditentukan bukan oleh perubahan itu sendiri. Tapi perubahan ini ditentukan oleh sikap kita, respon kita. Itu biasanya ada 3. Yang pertama, Anda menolak perubahan. Kedua, Anda beradaptasi dengan perubahan. Dan yang ketiga, Anda menerima perubahan. Loh Pak Pengki, saya sudah memasuki perubahan, mengikuti perubahan, tapi kenapa hasilnya tidak memuaskan? Saya mencoba berpikir, merenung dan meneliti ya. Kesalahannya begini, pada saat saya memasuki perubahan, saya cuma fokus kepada apa yang hilang. Sekali lagi, kalau saya memasuki ruang perubahan, maka yang saya pikirkan cuma 1, apa yang hilang? Tapi saya tidak pernah mau berpikir dan menyapa fokus pada apa yang akan Anda dapat. Ya, mungkin lebih kecil daripada yang hilang atau mungkin lebih besar daripada yang hilang. Tapi di dalam perubahan kita nggak boleh terlalu fokus pada apa yang hilang. Tapi fokuslah kepada apa yang Anda bisa dapatkan. Ya, nah. Dari fokus ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, perubahan itu harus fokus. Saudara tahu lensa atau kamera? Kamera itu selalu butuh objek. Kalau objeknya kurang bagus, dia pindahkan objek yang lain. Yang ketiga, kamera itu akan menghasilkan hal yang baik kalau pencahayaannya jelas. Ini ada perhitungan. Makanya pikiran dan hati yang tidak diterangi oleh cahaya-cahaya Tuhan, Anda bekerja jungkir balik ya gitu-gitu aja. Tapi kalau pencahayanya ini terang, otak kita jadi jernih, hati kita jadi bening, maka fokus kita ini enak. Ya. Nah kalau misalnya objeknya kurang baik, ya pindahlah cari objek yang lain, yang lebih indah. Ya, keindahan itu perlu di dalam kehidupan. Saya mencatat. Perubahan itu diperlukan fokus kan? Fokus itu singkatan apa? Fokus itu yang pertama adalah filter. F-nya filter. Apapun yang Anda hadapi atau apapun yang ingin Anda selesaikan, disaring dulu untung ruginya, resikonya, semuanya. Jangan main tabrak, ya. Jadi pada saat Anda menghadapi persoalan-persoalan sekarang ini, hadapilah dengan menyaring semuanya. Jangan ditelan mentah-mentah. Kedua, O-nya adalah organize. Organize itu artinya apa? Mengatur. Mengatur situasi, mengatur waktu, mengatur jadwal. Semuanya diatur ya. Pengeluaran, pemasukan. Jangan sampai kita keluar terus tanpa masuk. Lama-lama bangkrut ya. Tapi demikian juga kita nggak boleh masuk terus tanpa keluar. Sakit nanti kehidupan Anda. Sebetulnya orang sehat itu kan cuma 1 ya. Kalori yang masuk itu harus seimbang dengan kalori yang keluar. Caranya dengan olahraga. Jadi makanya tabur tuai itu juga penting. Itu O. Sedangkan C-nya apa? Commit to memory.
Artinya sebetulnya commit to memory itu kalau terjemahannya adalah menghafal. Tapi buat saya bukan menghafal, tapi kebiasaan, habit kita. Anda perhatikan, waktu Anda pertama nyetir mobil, ya, waktu pindah 1, 2, 3, 4, ngerem semua pakai pikiran kan. Tapi setelah Anda belajar mobil, nyetir mobil 3, 4 tahun, semuanya menjadi kebiasaan, menjadi habit. Karena itu apapun yang Anda hadapi, itu perlu dipikirkan ulang, dihafalkan, dikaji ulang. Ya, sedangkan U-nya dari fokus apa? U-nya adalah understand. Understand itu gini, di dalam bergaul, kita jangan menuntut kita yang harus difahami, tapi kita harus mencoba memahami orang lain. Kalau kita bisa memahami dan difahami, komunikasi kita, komunitas kita jadi enak kok. Itu yang disebut fokus ya, fahami situasi, fahami persoalan, fahami semuanya. Sedangkan S dari fokus adalah scrutinize. Scrutinize itu kalau dalam kamus saya lihat adalah amati. Makanya Yesus berkata, barang siapa punya mata, hendaklah ia melihat. Banyak orang punya mata, tapi tidak punya kuasa untuk melihat. Saya kasih contoh. Waktu murid-murid diterjang gelombang, Yesus jalan di atas air, murid ngomong apa? Hantu kan? Mereka punya mata tapi tidak punya kuasa untuk melihat. Jadi miliki karunia menikmati, karunia melihat, maka semuanya jadi enak. Di dalam kehidupan yang Anda jalani ada satu kata yang penting, pengaruh. Anda adalah orang yang mudah dipengaruhi atau Anda seorang influencer, Anda orang yang mudah mempengaruhi orang lain. Pemimpin itu bukan kekuasaan, bukan kedudukan, tapi sebuah pengaruh. Anda sebagai orang tua, Anda sebagai ayah, pengaruh. Pengaruh itu ada rasa cinta dan kasih sayang. Kekuasaan tanpa cinta dan kasih sayang itu omong kosong. Ya, nah, di dalam mempelajari perubahan ini, saya ajak Anda untuk membaca 2 bagian Alkitab dulu. Karena nanti kalau saya ngoceh terus bisa lupa. Ya. Yang pertama terambil dari Matius 4 ayat 12 sampai 10. Tetapi pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Saudara taruh di memori Anda ya, kata Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri dinaungi maut telah terbit terang. Langsung Anda cocokkan dengan Kisah Rasul. Fatsal yang pertama ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, dengarkan. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa kata Galilea disebutkan pada waktu Yesus naik ke sorga? Dan kalau kita melihat Matius pasal 4, itu adalah awal-awal pelayanan Yesus. Ada pencobaan di bukit, ya, yang terkenal. Apa sih Galilea ini? Begini, bedanya orang Kristen itu sebetulnya ada 2 tipe. Ada tipe yang mengikuti Yesus sebelum dia melihat mujizat. Tapi ada orang yang mau mengikuti Yesus setelah dia melihat mujizat.
Kira-kira Anda di mana? Ikut Yesus sebelum melihat mujizat Anda sudah percaya, atau Anda melihat mujizat dulu baru percaya. Itu terserah kita. Tapi saya ingin membedakan Galilea dan Yerusalem. Yerusalem itu seperti kota Jakarta. Di situ ada pertarungan politik, ada pertarungan kekuasaan. Di situ tokoh agama bercampur politik, agama menghasilkan uang dan sebagainya dan sebagainya. Dan Yerusalem adalah kota hedonisme, kota modern yang penuh dengan materi. Sedangkan Galilea itu adalah masyarakat marginal. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang miskin, dan mereka adalah orang yang terbuang. Nah, Anda perhatikan, kalau Anda membaca di dalam Matius 4, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes itu ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Kenapa Yesus menyingkir? Apa memang dia takut? Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita menyingkir. Waktu Herodes membunuh anak-anak, Maria diminta oleh Bapa sendiri untuk menyingkir ke Mesir. Jadi menyingkir itu bukan berarti dia takut atau melarikan diri. Sama dengan bahasa sederhana, mengalah itu belum tentu kalah, ya. Tapi orang kalah itu kelanjutannya dia tidak pernah mau mengalah, saudara. Jadi Yesus menyingkir ini punya sebuah tujuan. Dia ingin bukan hanya Yerusalem, tapi juga Galilea. Yesus juga pernah berkata kok ke perempuan Samaria, engkau menyembah di Gerisim. Tapi yang satu mengatakan, engkau menyembah di Yerusalem. Gerisim, kota yang di mana ibadahnya cuma dipenuhi dengan karunia. Tapi karunia tanpa kebenaran, ini nantinya jadi salah. Sedangkan orang Yerusalem itu senangnya dengan kebenaran ayat Alkitab. Sehingga karunia rohnya enggak jalan. Makanya Yesus ngomong, bukan di Yerusalem, bukan di Gerisim. Tapi engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, kebenaran yang dihidupi oleh roh. Roh yang diarahkan oleh kebenaran. Karena sekarang ini banyak orang tetap suka ngeroh tanpa berdasarkan kebenaran. Tapi ada juga kelompok orang yang suka dengan kebenaran, tapi rohnya enggak hidup. Jadi mari, kebenaran harus dihidupi oleh roh harus dituntun oleh kebenaran. Itu gereja yang sehat. Ya. Jadi Yesus datang ke sana bukan karena takut. Tapi karena dia ingin mengubah. Di ayat selanjutnya, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Coba kalau Yesus enggak ke sana. Orang Galilea itu tetap orang-orang gelap. Ya, Danau Galilea itu memang indah, saudara. Sangat-sangat indah sendiri. Sekali, kalau Anda naik perahu Petrus di sana, maka burung-burung camar putih itu ada roti, potongan roti Anda taruh di tangan. Burung camar akan ngambil, saudara. Dan setelah Anda turun, Anda dipandu oleh guide Anda untuk makan ikan Petrus. Jadi Galilea ini secara alam dia kaya. Cuma masyarakatnya ini kafir, gelap, terbuang dan hidup dalam kemiskinan. Lain dengan Yerusalem. Ya, jadi beribadah itu jangan soal tempat. Nah, sekarang saya loncat ke Kisah Rasul. Perhatikan. Waktu Yesus mati, ya, murid-murid kecewa enggak? Oh, kecewa Pak Pengki. Nah, pertanyaannya, ngumpulin orang yang kecewa gampang enggak? Suami istri kalau kecewa, itu bisa kumpul kembali makan waktu lama. Sebulan 2 bulan. Jadi tugas kita yang sudah mengalami kebangkitan ini adalah mengumpulkan kembali. Jadi gereja itu harus mengalami kebangkitan. Mengumpulkan jemaat-jemaat yang terhilang. Orang kalau hilang saya telepon Pak. Tapi kalau terhilang saya cari. Tapi kalau dia menghilang cukup 3 kali telepon silakan. Ya, jadi beban moral kita enggak terus terbebani.
Jadi hilang, terhilang, dan menghilang itu beda. Ya, kalau hilang dan terhilang kita cari, kalau menghilang itu kan ada unsur kesengajaan. Dikumpulkan di mana? Di Galilea. Kenapa Yesus naik ke surga enggak di Yerusalem? Ya, karena kota ini kota hedonis, saudara. Kota kekuasaan, kota politik, kota agama. Sedangkan orang-orang di Galilea ini adalah orang-orang yang polos. Mereka tidak tahu. Karena itu Yesus mengumpulkan di sana. Dan dia naik ke sorga itu juga dari sana. Dari Galilea, bukan Yerusalem. Ya, jadi jangan kaget, Yesus kayaknya itu nanti naik ke sorga di kota kecil di Jawa Timur sana kalinya. Bukan di Jakarta. Ya, kira-kira seperti itu. Karena mungkin kalau Yesus datang di Jakarta dipikir hantu kali. Jadi jangan menghina orang kecil. Jangan menghina orang-orang yang Anda anggap tidak sama dengan Anda. Terbelakang. Jangan. Kita semua diciptakan sama. Mungkin jalan hidup yang berbeda. Nah, setelah Yesus naik, kemudian orang-orang Galilea ini menatap ke atas. Mereka bengong. Ya namanya orang bodoh, namanya orang miskin, namanya orang terbelakang. Jadi melihat hal spiritual, dia bingung. Coba kalau di Yerusalem, Yesus dihakimi, itu bukan Yesus, itu cuma UFO yang terbang. Mungkin kira-kira begitu, ya. Nah, di situ malaikat ini menegur, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu untuk datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, pertanyaan saya, dan ini saya juga tanya sama diri saya sendiri, Yesus nanti turunnya di Galilea enggak? Enggak usah sok tahu lah. Karena dia belum datang, ya. Saya hanya menjawab apa yang saya tahu. Dia naiknya di Galilea. Turunnya saya kagak tahu di mana. Buat saya Yesus turun kapan, mau turun naik apa enggak pusing. Yang saya pusingkan kalau saya enggak ikut terangkat. Ya. Makanya jangan mengupas persoalan Tuhan yang memang itu areanya Tuhan. Iya kan? Jadi areanya Tuhan, wah, Yesus nanti turunnya gimana? Saya enggak mau ngubah, saudara. Wah, itu bukan area saya. Itu benar-benar murni areanya Tuhan. Alkitab hanya memberikan petunjuk dan arahan. Apalagi kalau orang ngomong, Yesus nanti kira-kira datangnya 21 Desember. Ya, itu kan konyol kan. Wong Yesus ngomong anak aja enggak tahu, ya. Kok para pendeta tahu? Saya juga bingung, saudara. Ayatnya kan jelas, anak aja tidak tahu. Ngapain kita sok tahu dan udahlah itu urusan Tuhan. Yang penting buat saya, waktu Yesus terangkat, saya ikut terangkat. Coba saya mau nyimpang sedikit. Saudara pernah nonton film Life Behind? Ya? Jadi ada orang jalan 2 orang, tahu-tahu yang tertinggal bajunya. Orangnya hilang. Nah pertanyaannya, yang selamat itu yang tertinggal atau yang diangkat? Ini agak sedikit pertentangan doktrin, tapi saya berani mengajukan. Ayo, menurut Anda, yang terangkat itu yang hidup atau yang tertinggal yang mati? Sekarang begini, Anda lihat zamannya Nabi Nuh. Karena Alkitab berkata, kedatangan anak manusia seperti zamannya Nabi Nuh. Nah, ayo kita kembali ke sejarah Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh, yang tertinggal hidup enggak? Yang terseret banjir mati. Nah ini kan bertentangan, saudara. Alkitab berkata, kedatangan anak manusia seperti zamannya Nabi Nuh. Nah, zamannya Nabi Nuh yang tertinggal justru hidup, bukan mati. Iya kan? Yang terseret arus, yang hilang, yang mati. Tapi baik, saya tidak mau mempertentangkan ini karena kita sama-sama nggak tahu.
Tapi berdasarkan arahan Alkitab, saya mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan. Ya, kalau Anda mau percaya yang terangkat hidup, ya monggo, ya kan? Yang tertinggal mati, ya monggo. Tapi kalau saya berdasarkan Nabi Nuh aja dah. Ya. Jadi nggak perlu berdebat. Karena itu sebetulnya adalah area Gusti Allah lah. Sudah bukan area kita. Nah, jadi di sini saya ingin mengatakan salib itu adalah pencapaian tertinggi. Tidak ada pencapaian yang bisa melewati salib. Karena setelah pencapaian itu Yesus bangkit. Tidak ada pencapaian yang bisa melewati salib. Saya cuma ingin mengatakan ada 5 hal untuk Anda melakukan pencapaian. Karena kalau Yesus nggak mati di salib, Natal ada gunanya nggak? Nggak ada. Itulah pencapaian. Untuk di dunia ini, dunia kerja, dunia rumah tangga, pencapaian itu ada 5 S kalau menurut saya. S yang pertama apa? Self confidence. Kita harus percaya dengan diri kita. Karena kita ini diberi kuasa oleh Bapa di sorga. Kita sudah diberikan kehidupan kekal. Jadi kalau Anda tidak self confidence, bagaimana Anda ingin meyakinkan orang lain? S yang kedua dalam melakukan pencapaian adalah self discipline. Saya kan sudah ngomong, tanpa disiplin kita ini nggak pernah akan berhasil. Kalau Anda terbiasa dengan disiplin, sebetulnya kata disiplin itu nggak pernah ada kok. Karena sudah merupakan kebiasaan, sudah jadi habit kita. Nah, setelah disiplin apa? Yang ketiga, ini kalau saya baca dalam bahasa Madura atau Inggrisnya ya, spirit on, SPURRED on, artinya apa? Bergegas. Pencapaian itu harus dimodali dengan antusias. Ya, coba kalau saya rekaman nggak antusias, biasa-biasa aja. Memang terjadi sesuatu? Enggak. Apapun yang Anda kerjakan, besar, kecil, harus ada semangat dan antusias. Yang S keempat adalah self-starter. Jangan mencoba memulai sesuatu dari diri orang lain. Mulailah segalanya dari dirimu sendiri. Ya, mulai dari diri kita, saudara. Sebisa kita. Sekecil apapun, mulailah dari diri kita. Gak usah melihat mereka. Tuhan kasih mereka 5 talenta, ya, 10 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau kita dapat 1 talenta, tapi Anda bisa mengembalikan 2 talenta, pencapaian Anda 100%. Makanya hidup gak usah iri sama orang lain, gak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Anda dikasih 1 talenta, menyanyi, ya, bisa ceramah, bisa jadi gembala. Saya cuma punya 1 talenta, Pak Pengki. Tapi kalau Anda bisa mengembangkan menjadi 2 talenta, berarti pencapaianmu 100%. Ini luar biasa. Daripada Anda dikasih 10 talenta, dikembalikan cuma 12. Berarti cuma 20% kan? Ya. Jadi walaupun 1 talenta, kembangkan, syukuri, nikmati. Nggak usah ngelihat talentanya orang lain. Ya kan? Jadi kalau misalnya saya sebagai penceramah, ya nggak usah lah iri sama orang bisa nyanyi. Terus kita ikut-ikut rekaman, khotbah 2 ayat, nyanyi. Padahal sebenarnya kita cuma kepingin, bukan talenta. Nggak usah gitulah. Ya, gembala sana diberkati, gedung bisa 100.000 orang. Ya puji Tuhan, kita diberkati 1.000 orang. Haleluya, amin. Itu namanya mensyukuri, menerima dan merangkul sebuah kenyataan hidup. Ya, suamimu hari ini gajinya cuma 10 juta. Nggak usah iri sama tetanggamu yang gajinya 100 juta. Sekarang 100 juta. Dulunya ngerintisnya mungkin lebih susah dari kita. Benar nggak? Ya, jangan melihat yang sekarang. Ya, lihat bagaimana kita memulai pencapaian. Kita nggak cuma melihat Yesus bangkit. Yesus terangkat ke sorga.
Tapi lihatlah pikul salibnya, penderitaannya. Makanya belajar tentang Yesus itu harus lengkap. Ya, mulai dari lahir, pelayanan, kematian, bangkit, terangkat ke sorga. Kita harus mengalami. Jadi jangan mau enaknya tapi nggak enaknya. Sedangkan yang kelima adalah sensitivity, peka. Kita harus peka terhadap lingkungan, peka terhadap keadaan gereja kita, peka terhadap orang lain. Hidup itu jangan cuma mementingkan diri sendiri aja. Apalagi kepekaan sosial, ya. Ini cuma iseng-iseng aja. Kemarin saya lagi ngobrol sama temen, dia tunjukin saya aplikasinya Pastor InStyle. Nggak tahu, Anda pernah nonton nggak? Ya nggak apa-apa, mereka diberkati, ya kan. Tapi kalau misalnya pakai jam tangan sampai 2 miliar, pakai tas Hermes yang 3 miliar. Sedangkan jemaat di depan ini nggak bisa nyekolahin anak, ya. Alangkah indahnya kalau barang-barang itu dijual, kita sumbangkan ke mereka, amin. Ya, harus peka. Pendeta itu harus punya sensitivity terhadap lingkungan sosial, ya. Artinya apa? Buat saya gini, nilai kepatutan dan nilai kepantasan. Ya, karena memang kalau saya melihat komennya Pastor InStyle, aduh bulu kuduk saya berdiri ngeri lah, ngeri. Jangan. Tujuan hidup, nilai hidup, cara hidup. Ya, gaya hidup hati-hati loh saudara. Hati-hati, hidup enggak cuma hari ini. Ya, saya nggak marah kok sama Pastor InStyle, duit-duit dia, asal bukan duit jemaat loh ya, asal bukan duit jemaat. Jadi nilai kepantasan, nilai kepatutan juga harus kita perhitungkan. Nah, di dalam kepekaan ini diperlukan 3 hal. Konsentrasi, kejujuran, dan kemurahan hati. Ini salah satu cara lewat salib untuk melakukan pencapaian. Nah, sebelum saya akhirnya saudara lihat orang Galilea berubah enggak? Petrus menjadi gembala yang pertama kali. Bukan orang Yerusalem, orang Galilea, kasar, kotor, miskin, kafir. Ya kan? Tapi dia orang pertama yang diangkat Yesus jadi gembala. Bukan orang Nazaret, bukan tokoh agama. Petrus, ya, nelayan yang tidak sekolah, mungkin hidupnya kasar. Ya, tapi perhatikan, Galilea adalah sebuah perubahan, bukan sebuah Yerusalem. Yerusalemnya nggak berubah, yang berubah adalah orang Galilea. Nah, jadi pada akhirnya perubahan itu membutuhkan apa sih? Ya, jangan saudara bilang Natal. Kalau Natal itu gini ya, biasanya kalau sudah awal Desember itu panitia terbentuk, saudara. Panitianya 30 orang. Waduh. Tapi nanti yang kerja 3 orang. Tapi kalau Natal selesai, yang foto 330 orang. Saya bingung, ada tambahan panitia dari mana? Ya kan, jadi panitianya 30, yang kerja cuma 3 orang. Kalau sudah foto 330 orang. Nah, tapi itulah hidup. Sekali lagi, manusia setiap saat bisa berubah. Pada saat miskin artinya baik, ya. Pada saat kaya dia bisa lebih baik. Tapi kebanyakan enggak. Kita lupa diri, saudara. Kacang enggak boleh lupa kulit. Jadi sebelum saya akhiri, perubahan di atas kayu salib itu perubahan segalanya. Yang pertama, butuh motivasi. Salib itu adalah motivasi Bapa untuk menyelamatkan manusia. Motivasinya apa? Aduh, ciptaanku kok hancur semua ya. Cintanya itu merupakan motivasi. Bapa itu punya nyali, saudara. Coba kalau Yesus enggak punya nyali, memang terjadi penebusan. Jadi perubahan itu dibutuhkan keberanian. Terus yang ketiga dibutuhkan apa? Dibutuhkan keteguhan. Ya, jangan sampai ya jalan sampai Nazaret. Aduh aku takut nggak enak lah. Nggak bisa, dibutuhkan sebuah keteguhan. Nah, di dalam kehidupan perubahan itu harus bisa menganalisa situasi kondisi. Sikon,
Ya, setelah pandemi ini peta gereja gimana? Sikonnya gimana? Nggak boleh kita labrak sama dengan sebelum pandemi. Ya, ya memang kalau kita lihat ya teman-teman, sekarang di jalan-jalan sudah normal loh. Tapi tetap pakai masker. PPKM boleh longgar, tapi prokes pribadi harus diperketat. Karena seperti flu, muncul lagi, kena lagi. Kita berdoa jangan sampai gelombang ketiga. Setelah menganalisa situasi kondisi, saudara harus punya rencana terhadap arah. Arah kita setelah pandemi ini gereja mau apa? Ya, bisnis kita mau apa? Ya, karena kita sedang ber-YouTube Ria dengan gereja, jadi gereja harus menganalisa situasi kondisi, punya motivasi, rencanakan arah. Kalau ini sudah punya strategi, terapkan, jalani. Ya, jangan cuma jadi gereja slogan. Nah, kalau sudah dijalanin, evaluasi yang terakhir sesuaikan dong. Ya, jadi untuk gereja begini, perubahan butuh apa? Motivasi. Motivasinya apa? Uang, jiwa, atau apa? Ya, kalau motivasinya sudah dapat, itu nyalinya juga diperhitungkan. Kita hamba-hamba Tuhan itu harus rela berkorban, saudara. Jangan hanya menuntut jemaat berkorban, tapi kitanya sendiri tidak pernah mau berkorban. Enggak bisa. Nah, kalau sudah nyali punya, analisa sikon. Oh, sikon gereja kita ini gimana sih situasi kondisinya? Orang-orang jemaat masih antusias atau enggak? Perlu kita rapatkan dan sebagainya dan sebagainya. Pengurus perlu dibenahi atau tidak? Nah, ya kan? Jadi Yesus saja mau ninggalin ke sorga, muridnya dikumpulin. Jangan sampai karena kita ini kena pandemi malah kita nggak pernah dikumpulin, nggak pernah kumpul-kumpul, saudara. Berdiri sendiri-sendiri, ya kan? Nah, setelah itu apa? Rencanakan arah. Misalnya gereja kita ini nanti rencananya buka, yang saya dengar tanggal 7 November. Kita buka pertama nanti di Danmokot. Tetapkan arah. Kebaktian berapa kali, jam berapa, dievaluasi, analisa situasi kondisi. Gimana nanti kalau misalnya ada, apakah kursinya bisa 1 meter atau didempet-dempetin. Jadi ini penerapan. Dan nanti kalau sudah jalan, baru harus ada evaluasi. Maju enggak sih? Tapi kita hamba Tuhan harus punya apa? Keteguhan. Dan satu jangan lupa, perbaharui keahlian Anda. Ya, jangan sebelum pandemi gitu, setelah pandemi gitu. Gak ada kemajuan, saudara. Entah orang datang ke gereja, ya gini lagi. Saya selalu berusaha memperbarui keahlian-keahlian, talenta yang Tuhan titipkan kepada saya. Dan sebagai penutup, perubahan ini sedang berjalan. Jalani dengan harapan. Kedua, jalani dengan iman. Jalani dengan kerja keras dan jalani dengan sukacita. Jadi jelas, salib adalah sebuah perubahan, pencapaian, pemenuhan dan pemulihan. Oke, apapun keadaan Anda dan saya, jalani perubahan sekarang dengan harapan yang kuat, dengan iman yang teguh, dengan kerja keras dan sukacita yang luar biasa. Saya percaya penjelasan saya cukup jelas dan saya harap Anda sangat diberkati. Hidup ini sangat singkat, ya, jangan dibuat berat. Jangan mengeluh. Enak mana? Mengeluh atau mengucap syukur? Mengucap syukur cuma Tuhan, terima kasih. Matur nuwun Gusti, daripada mengeluh, waduh hari ini uang kan panjang. Ya kan? Dan yang kedua, jadilah pribadi yang bahagia dan inspiratif. Tuhan memberkati. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah disampaikan. Dan biarlah Roh Kudus akan menerapkan, menguatkan dari hati kita. Mungkin saat ini kami orang Galilea Tuhan, bukan orang Yerusalem. Tidak terpandang, terpinggirkan. Banyak lingkungan yang miskin. Ada premanisme, itulah Galilea. Tapi kami percaya, dari kamilah Tuhan menunjuk gembala
yang luar biasa. Jadikan Galilea menjadi Yerusalem yang seperti Tuhan mau. Berkati gembala sidang kami, berkati rekan-rekan di studio ini, berkati sekretariat, berkati pengurus, dan hamba khusus berdoa untuk jemaat REM. Kalau Anda mendengar, biarlah hatimu digerakkan untuk beribadah di Dan Mogot pada tanggal 7 November lagi. Mulai jam 7, 11, dan jam 1. Biarlah kami bersuka cita bersama, tatap muka, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Berkati pemilik gedung, berkati semuanya. Yang sakit engkau sembuh, yang kekurangan Tuhan sedang berkati, dan yang sudah diberkati jangan melenceng ke kanan, ke kiri. Tetap harapan, iman, dan sukacita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.